Halo, selamat malam Bung. Kembali lagi bersama kami di channel Mixer. Tidak ada judulnya ya, Bung? Tidak ada ini. Ada. Kita mau ngobrol-ngobrol kembali dengan yang kemarin dengan anak-anak Yogyakarta Selatan. Nah ini ya, sekarang Yoru. Sekarang Yogyakarta Utara yang dimana kata teman-teman kemarin mereka lebih duluan untuk mendengarkan musik. Lebih cepat. Saya Mas Wawan. Iya, Bung. Yogyakarta Rock Selatan. Iya. Yours. Iya. Janjiannya apa itu? Yogyakarta Rock Scream aslinya. Janjiannya kan itu Yogyakarta Rock Scream. Saya tahu Yogyakarta Rock Scream itu zamannya Traktor. Oh ya, tapi Traktor tidak ikut Yours. Iya. Oh, tidak. Belum ada atau? Traktor itu Traktor itu ngeband 9192 lah. Menjelajah kampus-kampus. Itu belum ada Yours. Kalau kita ngambil tahun lah ya, itu kira-kira tahun berapa itu? Kira-kira ya 90-an. Oh, enggak. Kalau aku ingat itu 94 sampai 98 lah. Itu rame-ramenya. Soalnya itu pas baraku rampung kepengurusan Gamma Band. Wah, Gamma Band. Gamma Band. Kita terbaik aku biasa. Hus. Gitaris terbaik. Sibuk. Band teman-teman ini ngerti? Ya, ini Mas Harsa. Iya. Gitarisnya Nuance dulu kondang neng dan daerah utara itu kondang banget. Kebetulan saya adik sepupunya Mas Wawan Kretazindo. Terus itu yang sebelah kanan Bung Doni Rudi Johan Saputro. Yeah. Wow, DRJS. Bener lah. Johan sih kayak Rudi sih. Johan Rudi Saputro. Doni Johan Rudi Saputro. Yeah. Itu dulu termasuk vokalis band kondang itu yang dicutat gitu. Bukan vokalis po. Vokalis dulu vokalis Bung. Saya menemukan dia itu basis sebagai pencuci mobil dan pencuci karpet, ya kan? Loh, iya. Itu awal perjumpaan. Dulu dia masih celananya itu bukan bolong dengkul tapi dari sini sampai sini. Jadi nek dodok kayak gebleh ngene kae, terus rambutnya semene kae. Itu hitam sekali. Zaman dulu dia kalau Hompipa enggak pernah menang. Hompipa di sini. Ireng terus ya. Iya, ireng terus itu zaman itu. Doni, sekarang Doni Tato dia di sebuah grup religius. Itu nggak usah disebutkan, nggak usah. Pokoknya religius. Makanya sekarang dia berusaha menghapus tatonya, tapi ya. Namun tak bisa. Iya. Ya cerita dulu Bung. Bung Arsa dulu. Oh, saya cerita tentang apa? Ya, tentang tentang bermusik zaman dulu. Oh, bermusik zaman dulu. Ya, itu masalah Yours itu masalah selatan sama utara itu nanti saya. Oh ya. Dulu saya enggak suka itu selatan utara, saya enggak suka. Saya sukanya timur ke barat. Gimana dulu? Beda bermusik dulu sama sekarang. Oh, serius ya aku ya. Tahu bos, bisa serius. Yang dulu gimana? Zamannya kaset, zamannya memang paradigmanya sudah jauh berbeda ya zaman sekarang. Sekarang makin digital. Zaman dulu itu analog, itu betapa susahnya orang kalau mau menggapai mimpi. Karena menggapai mimpi harus rekaman, ya kan? Sedangkan dulu studio rekaman di Jogja itu, waduh, bisa dihitung jari, pakai pita, kemudian harganya mahal, kemudian masih pakai kaset metal, ya ta? Kasetnya kaset khusus kayak kaset biasa. Kalau kaset kosong BASF, aduh menyebut merek. Kalau kaset kosong biasa itu 6.000, ya ta? Kaset metal itu 10.000. Nah, dan itu kadang-kadang multi track itu cuma 4 track dan tidak bisa ditumpuk. Bisa ditumpuk tapi jelek. Karena di bulan-bulan ini main lobbynya luput-luput, ya ta? Itu adalah luput, adalah kasetnya geloyot. Dulu Mas Wawan ini juga pernah punya alat rekam analog itu. Jadi dulu caranya itu ngerekam drum itu 4 track. Setelah jadi lalu di bounce sekarang baik loh. Dijadikan 2 track turah loro. Pingpong. Pingpong. Syukur turah loro terus dan begitu seterusnya. Kemudian ada juga kaset DAT namanya. Nah, karena fisik pada zaman itu ya bentuk barang ya, apapun yang fisik ini seperti ini pasti bisa tayangan, bisa karat. Sehingga rata-rata kita nggak memikirkan untuk mendokumentasikannya. Karena zaman dulu juga belum berpikir hidup esok hari, ya kan. Berpikirnya dino iki tok ya, jangan biar nggak ngalami aku. Ternyata iso 52 loro. Alhamdulillah ya toh. Itu. Jadi itu sekedar cerita. Kalau semangat itu malah
saya merasakan semangatnya seperti lebih semangat zaman dulu ya. Karena ya dengan segala keterbatasan itu, kadang-kadang keterbatasan dalam tanda petik kesusahan itu malah menyatukan. Pada waktu lepas dari ece-ecenan itu, lepas dari musuh-musuhan, tapi alhamdulillah kami komunitas dimanapun termasuk ya serarah ratawan teman-teman, itu kita tidak pernah menghina-hina, kita saling support. Itu Bung, salah satu apa dulu kan kalau di event di Jogja itu yang apa legend itu kan salah satunya Gamma Fair. Oh iya. Waktu itu masih lapangan Pancasila. Bener. Sabah enggak ada. Itu zaman semono itu ya, mungkin awal 90-an ya. Saya masih ngalamin lihat, saya masih bukan kecil ya. Ya isi awal-awal isi awal-awal Sakpermos lah. Dilalai iso delok sing nang mburi panggung itu. Itu kejadian apa silih-silihan alat. Pinjem-pinjeman alat itu masih kejadian. Iya kan? Itu ada cerita lucu itu. Lanjut dulu. Enggak, maksudnya gini. Alat. Saat itu mungkin yang saya rasakan, salah satu yang saya rasakan adalah kebersamaannya itu sangat kuat. Nah, tapi di sisi lain, nek pas festival, saling menjatuhkannya juga kuat. Jadi band apa setelah band kita main gitu terus baru gitu terus gitarnya dipaleski. Dulu kan gak bawa alat sendiri. Iya, betul. Iya kan? Gak bawa alat sendiri terus apa ampli ini kan biasanya dicatat gitu kan. Wah, diubah efeknya diubah. Sikat tendang. Itu situ nakal sekali. Iya. Saya enggak. Tapi ini anu lho. Nuance kuwi nganu lho. Apa iki? Nuance kuwi wah itu bawa alat dewe-dewe itu. Iya. Bung Arsa, Bung Aktia. Iya. Nah, salah satu jujukan pinjam alat tuh. Wah. Nah, cerita lucunya di sini. Jadi dulu itu ya bersyukur saya bisa dibelikan bapak gitar yang cukup bagus pada waktu itu. Sekarang gitarnya mereknya Ibanez Coklat, sekarang sudah jadi punyanya Aktia. Dulu karena gitar bagus katanya, gitar bagus di Jogja itu cuma 1-2, jadi setiap gitaris Jogja sing getop pada waktu itu nek ben-benan nyilih nggon aku. Ada gitaris katakanlah namanya A, B, C, D, E. Nah, suatu saat ketika saya ngeband sendiri dengan gitar saya, salah seorang teman gitu. Gitaris si E toh. Oh iya, aku nyilih si E. Padahal sing duwe. Oh, biaji. Nah, itulah. Itu ceritanya dulu gitu. Tapi enggak apa-apa, karena dengan silih-silihan itu jadi saya belajar banyak gitu loh. Saya banyak belajar dari teman-teman lama. Saya kalau boleh cerita, kalau guru saya itu namanya Sukmono, Mas Sukmono. Sekarang namanya Mas Simon. Dia pernah ngeband sama Exotic sama Lilo, kemudian dia pernah jadi additional gitarnya Dewa. Nah, itu. Jadi dia itu apa namanya? Yang membawa saya jadi bisa gitar tuh ya Mas Simon itu. Nah, aku dulu cita-cita tuh Bung, kalau misalnya kaset keluar kan ada thanks tuh. Wah, habis Tuhan yang Maha Esa Sukmono. Nomor 2 itu. Nomor 2. baru orang lain. Orang-orang. Ya gitu. Kemudian karena dia termasuk pada waktu itu orang yang ngulik ya. Sekarang kan dia punya semacam bikin hardware untuk recording itu, tapi bagus banget. Dari dulu memang dia sudah suka ngulik. Itu dulu saya sering bawa efek atau dia punya efek apa yang kemampuannya terbatas sama dia dioblek-oblek jadi lebih bagus. Terus yang lucu itu zaman dulu kan belum ada digital, jadi kalau golek melodi cepet itu dia kan pakai tape toh, terus motornya tape-nya itu diubengke kecepatannya dialanke gitu. Dikendokke. Nah, tapi nada dasarnya berubah. Nah, siskonya jadi rendah banget. Tapi pas golekin nada dasar sing tenane malah luput. Saya punya pengalaman itu tentang apa golek-golek lagu itu. Zaman dulu itu kan ya apa untuk katakanlah cover ya, sebenarnya cover lagu itu udah dari dulu udah ada ya. Dari dulu udah ada, dan pada waktu itu memang tuntutan pasar widih. Itu adalah cover dan persis. Syukur. Sementara bahannya kita nggak punya. Kadang angel banget golek. Zaman dulu tidak ada YT, YouTube ya. Wah, belum ada. Friendster wirung ono kok. Friendster. Terus adanya Flintstone. Biasa nih gini, kalau ada usul salah satu teman, gawak iki yo. Dia nggak punya kasetnya. Biasanya kan dia bertanggung jawab atas distribusi lagu itu. Iya.
dilalai ra ono modiar itu. Satu-satunya cara adalah dolan ke Popeye. Wah. Ya. Piye kuwi? Dolan ke Popeye, golek kaset sampel. Iya, dicoba. Oh. Ya, iya. cari kaset sampel dirungokke nang kono karo diapalke. Wah. Iya dulu kan bisa dengerin dulu toh. Iya, sampel. iya. Itu tapi era bajakan itu. Era yang kaset masih di Indonesia di bawah bendera pembajak ngono kalau neng Kompas kayak. Iya, iya. Nek pas zaman kaset sing legal ming beberapa toh. Iya, iya. Sing iso dicoba. Sempat ada beberapa yang saya dengarkan yang saya puter itu memang apa? Covernya enggak asli. Oh. Cover Terus the best ngono kan. cover fotokopian gitu. Tapi dari situ malah justru gini, salah satu yang bisa saya dapat yang saya belajar adalah belajar solfege. Oh iya betul. Jadi kayak nembak nada ngono lho. Iki katakanlah nggak ngerti ini mainnya dari mana. Bayangke baik, katakanlah seko A. Wis, oke. Den berarti mainnya di nih, baru terus di nih. Wis. Kalau seandainya ada kertas ya ditulis. Yeah. Kalau nggak ada ya wis berarti, berarti kalau di studio ini mainnya dari mana? Dari Popeye. Iya, Ya. dari P. Dari P ya. Tuh. Dulu tuh apa bae tau kaset Mas? Popeye Kota Mas. Kota Mas. Popeye Kota Mas. Kota Mas. Nek sing anu Bringharjo itu turun enggak? Ngejaman. Oh, ngejaman. Ngejaman belum itu ya? Kaset-kaset 2 ND. Sudah ya. Kok 2 ND itu? Second. Oh, second. Iya. Karo itu. Iya. Aja lali anu, le ngeplay nggotek mobil. Nah, itu. Nah, sama itu speakernya taruh di gentong. Iya. Iya, terus. jelek Kalau gitu, soalnya iya. bu no kayak ra ono lone malah. Itu salah satu apa? Yang lebih repot lagi adalah sebenarnya vokalis. Kenapa dulu saya ngeband awalnya nggak jadi vokalis karena wangel men jadi vokalis. Ngapalke lagu bahasa Inggris itu mate. Iya betul. Kita harus nyari lirik, harus Wah. apa? Kasetnya diser terus sing penting sampai akhirnya saya dapat tips dari Mas siapa? Vokalis Indonesia siapa? Jainal. Mas Zainal. Lagu apa Don? Bahasa Inggris. Sing penting waton ngesos. Treble gede wasos beres. Zainal iki biyen nek takoni lagu sing itu bahasa Inggris tuh gampang. Oh, Nah. wis tau nulis meneng sospol penontonnya ngerti ngawur. Syukur. Kaya kabeh wong ki manut. Tapi hebat loh, maksudnya Iya. kepedean beliau itu untuk apa? Nyanyi bahasa Ya wani Inggris. ya. Wani. Nek panggung dengan ngawur itu kendel. Kendel. Karena Kendel. sengawur-ngawurnya kan tetap mikir jane. Arep was-was tetap mikir kan. Sing pas piye? Wah, situ juga. Iya. Ya, itu salah satunya pengalaman. Iya, Tapi iya. gini Mas Wawan, kalau ini saya pribadi itu saya nggak ngerti apa posisi saya itu atau era saya itu di mana sebenarnya karena pas zamane Fahrenheit saya juga sudah ngeband. Iya. Zamane Inuen saya juga ngerasake. Terus zaman Traxor itu juga sudah mulai ngicipi, mulai ngeband terus sampai akhirnya ke sekarang Esnana 17 dan kemudian ke sini. Apa ya saya ngerasake mungkin generasi yang kita ya dan termasuk generasi beruntung. Beruntungnya apa? Karena bisa merasakan beberapa era, beberapa Iya, dekade. musik berbagai zaman. Iya. Zaman Iya. analog, rekaman pakai pita, terus kemudian pindah ke Digital yang pada digital. masih juga banyak kesusahan juga. Adat itu ya. Ada, itu istiadat juga, gitu. Iya. digital ya. Iya. Terus kemudian sampai sekarang ke digital, iseng ngerasake lah. Iya. Oh iya, ini anu Bung Doni itu dulu kebetulan tetangga. Iya. Tanggane Gunung Ketur sejak kecil itu ya wis dhek wis Musikal ben-benan. ya? Iya, itu Saya kawan lahir. nangis aja suara si Jilur itu loh. Iya. Dulu pernah anu ben-benan ning Vivis kayak ya. Latihan ning Vivis ya. Brimob itu ya? Iya, Brimob Iya. itu cendelone kebuka itu. Iya. Wah, itu dhek nyanyi ditonton mau kah. Dadi malah kaya pentas Kayak pentas. ngeri. Iya. Sambil lihat orang latihan voli gitu ya. Ngarepe lapangan voli kok. Heeh.
Ayo iki anu nyanyine bener enak dirungokke terus do nonton kabeh do mandek do nginguk. Nginguk nang jendela gitu. Saya masih ingat lagunya Pak. Saya masih ingat. Maafkan. Oh iya, slang. Kau kecup bibirku saat ku muntah. Nah, gitu itu. Kelomoh dong. Wah. Seneni Mas Kakak. Enggak Mas Kakak. Ya. Terus ini masalah apa itu tadi berkarya. Terus anu toh ngerekam. Iya. Ya toh mencoba dengan teknik-teknik yang menurut konon katanya dan teknik miking dan segala macam ini. Jadi gini, waktu banyak yang ketika saya sudah menjauh dari masa itu menjadi dalam tanda petik kecewaan. Karena sebenarnya tahun-tahun segitu itu sebenarnya saya sudah mendapatkan pelajaran yang berharga dari almarhum Mas Hari Widodo ya. Saya pernah ngantar band Jogja itu bandnya Mbak Rina Angeles rekaman di Jakarta itu. Triple M. Ya. Nah, itu saya begitu selesai dari Yours itu sayangnya terjadi gitu. Jadi saya tidak sempat menceritakan sama teman-teman ya, kadang-kadang kalau ketemu Ardi apa ketemu Agung gitu itu saya cerita tentang komposisi sebenarnya. Ya memang kan sebenarnya komposisi itu mau nggak mau ada rumusnya. Karena saya tetap sampai sekarang kan mempelajari terus ya, karena saya juga masih ngerekam-rekam. Jadi memang kalau bikin lagu itu kan ya termasuk bandku juga, Nuens juga pada waktu itu wis nek gawe lagu ki wis yakin lagune dhewe paling apik, paling apa. Padahal ternyata semuanya salah semuanya. Baru saya akui sekarang salah dalam arti ya itu lagu jadi. Ada intro, ada apa-apa, tapi dasar-dasarnya apa kunci-kuncinya kenapa lagu itu bisa ngetop dikenal orang itu yang kita pada waktu itu menutup mata dan telinga. Taunya wah wis karyaku paling apik. Nah, dari situ juga itu makanya pentingnya produser apa musik director itu kan di situ kan. Jadi tidak melulu egoisnya sebuah kelompok musik atau band itu yang itu kan yang mendengarkan musik kita kan bukan kita berlima. Pada waktu itu mungkin pikiran kami waktu itu atau semua teman-teman pada akhirnya sing tuku kaset paling ya kanca-kanca dhewe karo wong tuane dhewe ya. Akhirnya istilahnya ece-eceannya gitu. Padahal kan yang beli kaset kita itu orang yang tidak sama sekali tidak kita kenal. Ya musik yang bagus tidak seperti band ini yang sekarang kita kenal ngetop sampai sekarang tidak. Tapi artinya bikin komposisi itu ya intro yang bagus, kemudian notasi lagu yang bagus, refrain yang gampang diingat ya itu dasarnya. Ya sayangnya saya ngerti itu ya saya pada waktu itu sudah ngerti. Cuma ketika benar-benar saya terjun sebagai audio engineer, rekam-rekam orang tuh baru tahu gitu. Dan saya juga kalau saya sih merasa bukan gaya-gayaan, saya tuh merasa nggak pernah lepas dari musik meskipun saya bukan main band ya sekali setahun gitu udah seneng banget kan, sama teman-teman yang kantor udah seneng banget. Tapi saya kalau ngantarkan bandnya habis Doni keluar dari Seventeen kemudian ada vokalis baru, saya dikenalkan dengan apa itu vokal director, apa itu musik director, itu jadi saya tahu memang vokal itu benar-benar dipikir itu loh. Kadang-kadang juga pada waktu itu kita itu kalau nyanyi ya wes nyanyi gini-gini. Padahal kadang-kadang kalau kita nyanyi kita itu perlu ada saat-saat kita memang harus dimanis-manis ke atau digalak-galak ke sampai mungkin rupanya elik banget ya, tapi memang begitu. Karena kan itu bentuk komunikasi kita sama orang. Kita itu bisa menarik lawan bicara kita, menarik orang untuk melihat mendengarkan kita. Kalau dalam musik itu menarik orang buat mengapresiasi karya kita itu karena kita menarik kan. Ya saya dulu kalau sama Nuens itu yang sempat direkam paling 6 lagu 5 lagu. Lagune jane wis akeh, 12 wae ono. Tapi ya idealisme kami kalau seandainya didengarkan sekarang ya ora enak-enak. Tapi terdokumentasi. Enggak. Enggak ada. Sing 6 lagu enggak ada. Yang 2 lagu itu di Jeronimo pun itu di TV itu pun saya minta TVRI ya yang kita diputar di jenenge? Iya, acaranya Mas Dalin itu. Nah, di Jeronimo itu. Di Indi deh. Itu pun aku minta dari TVRI, dari rekaman dari kaset Betamax sama Mas Arya dipindah ke digital. Yang bikin klip TVRI juga itu. Iya. Ya pakai damen terus kameranya digoyah-goyah seolah-olah kita kena gempa, tapi itu tak apa. Ada gempa kami tak apa. Kami baik-baik saja. Lah itu kameranya itu. Iya itu marahi mengguk itu. Mengguk sekali bang, pulang itu sak jero-jerone mambu langes sih. Gitu. Tapi Mas Harsa ini salah satu yang
mengajari saya untuk bikin lagu. Jadi waktu itu saya kan sering ditampung beliau dulu. Jadi sering nginep di tempat beliau dan sebelum tidur itu kami selalu ngobrol. Wah, ngobrol romantis sih. Iya. Salur romantis. Rokok makan gratis. Bahkan rokok pun kita berbagi. Jadi pagi itu sudah ada. Jadi kita pulang itu 3 batang ya. 3 batang. 2 batang buat Satu-satu. buat sebelum tidur. Ya. 1 batang itu kita garis separuh itu loh. Wah, Buat libil itu. Ya. Ya, jadi kalau sudah gila. sampai garis itu seret kuota libilnya habis. Gantian. Gantian. Dan itu ditinggal di atas poster kamar mandi itu, sama koreknya. Jadi nanti ketika dia libil dulu saya turun ke bawah, saya tinggal separuh, wis dibatasi Doni. Nah, saya melanjutkan gitu. Wah, Nah, itu diserat sambu-ambune. Ya. Jadi salah satu obrolannya adalah mungkin waktu itu juga kita mungkin sama-sama belajar ya. Cuman beliau lebih senior daripada saya, pengalamannya lebih banyak dan salah satu yang saya ingat dari beliau itu struktur lagu itu harus ada pembedanya antara verse 1, verse 2, kemudian di refrain, kemudian refrain 1, refrain 2 sampai akhirnya ke outro itu harus kalau beliau mengibaratkan itu harus ada sekat-sekatnya. Iya. Ruang tamu sama kamar itu perabotnya beda. Iya, tersusun Ya, seperti itu. Itu yang saya pegang sampai sekarang itu. Dan ya alhamdulillah terbukti ya, Bung. Terbukti maksudnya ada beberapa karya saya yang akhirnya terpublish gitu. Itu maaf tak potong. Kalau guru yang ngajari saya itu dulu bilang gini, kami nggak percaya waktu itu kan dikasih tahu tentang hal seperti itu. Ya tahun 95, 96 isih egois itu. Harsa, kamu nggak percaya, kamu suka lagu apa? Terus saya waktu itu lagu Beatles. Oke, kita cari lagu Beatles. Udah kaset diputar. Coba kita putar lagu apa yang kamu suka, diputar. Nih lihat, ini intronya, dengerin dulu intronya. Stop sama dia. Ini dengerin lagu 1, song 1. Ini dengerin, ini ada interval. Ini lagu song 2, ini lagu apa. Ya semua lagu di dunia begitu. Yang ngepop yang bisa diapresiasi dengan baik. Itu sudah rumus kok. Gitu. Ya, dan tak potong lagi. Beliau mencontohkan itu ke saya juga. Saya lagunya masih ingat. Secret Heart. How do we ever keep this secret? How do we keep? Beliau mencontohkan lagu itu ke saya. Oh ya, paham. Sebelumnya wis gawe lagu ya suaton gasak kan. Iya, itu makanya gini, di negara kita nggak tahu sekarang itu masih belum begitu tentang fungsi produser. Produser itu kan sebenarnya dia bukan cuma membiayai. Kalau membiayai sebetulnya enggak ya. Jadi gini, saya kasih sedikit ya. Produser itu tidak harus orang yang mengeluarkan uang. Produser itu sebenarnya salah satunya istilahnya apa, band bahasa gampang, mengkoordinir band ya, dia nanti mau rekaman kapan, terus mungkin juga turut campur dalam mendirect musik, memilih lagu, memilih sound, segala itu produser bisa fungsi itu. Kalau yang duiti jelas itu eksekutif produser atau label itu jelas duiti kan gitu. Nah, saya pertama kali dengar musik yang sangat enak sekali itu penyanyi cewek namanya Alanis Morissette. Albumnya Jagged Little Pill. Nah, itu produsernya namanya Glenn Ballard. Alanis saja saya asing, apalagi Glenn Ballard gitu. Saya dengerin, wah itu. Terus pada waktu itu kita literasi terbatas ya. Jadi kita cuma baca. Memang Glenn Ballard itu pada waktu itu yang saya tahu loh ya, itu masih anak muda banget gitu. Anak muda tapi dia memproduksi Alanis. Ketika Alanis meledak, anak itu diambil, dimintai tolong Van Halen untuk memproduksi lagunya. Glenn Ballard itu kan Van Halen yang Me Wise Magic yang masa transisi dari Sammy Hagar ke David Lee Roth lagi kan dia ngeluarin single Me Wise Magic itu kan produksinya Glenn Ballard. Artinya sana wong tua-tua iki ora isin njaluk ajar karo cah nom. Iya. Karena Sing kan mumpuni. Itu yang saya lihat seperti itu gitu. Ya banyak cerita-cerita yang saya dapat tentang yang berhubungan dengan proses pembuatan lagu, kemudian karena saya memang passion saya waktu itu bukan sangat berubah dari yang tadinya pengen jadi rockstar lalu pengen jadi ngurusi rockstar itu ya. Makanya saya jadi belajar banyak banget dan saya merasa
merasa tetap aktual lah di situ gitu. Karena ternyata dunia yang saya geluti juga asik juga gitu loh. Iya. Kan saya dulu waktu lulus itu kan sudah putus asa sebenarnya. Aku lulus ngopo saiki? Wis lulus kesuwen bandku bubar. Ya rata-rata. Ya kan? Ya. Nah, tapi ya wis lah, aku ora iso duwe band apik. Aku ora iso duwe band, aku tak ngewangi band wae ben dadi apik gitu. Ya saya bukannya sok-sokan tapi beberapa band ya terutama Seventeen segala macam beberapa band Jogja juga kan saya turut sedikit dalam tanda petik membantu sistem manajemennya membuatkan sebuah sistem sampai membuatkan sebuah rider gitu. Ya itu kebanggaan saya di situ. Ya wis ra apa-apa, band kurang ngetop tapi aku kudu ngetopke band wong liya gitu. Itu terbalas toh kalau band saya toh kan yang siji. Kalau saya membantu band-band lain kan puluhan bahkan mungkin lebih. Nah, pahala ya. Amin. Iya. Apa ya mesti dulu juga saya banyak dapat referensi itu karena apa? Karena sering nginep tempat beliau itu kasetnya akeh. Jadi saya denger album Alanis Morissette itu juga pertama di kamar beliau ini. Dan nek kelingan Alanis Morissette itu yang saya ingat siapa coba? Lulu. Wah, iya. Angel Eyes. Yeah. Hai Mbak Lulu kalau menonton di Amerika. Yang Mbak Lulu ini vokalisnya Angel Eyes. Iya. Wah, biar nek nyanyi itu wis. I'm broke but I'm happy. I'm poor but I'm kind. I'm short but I'm healthy. I'm rich but I'm restless. I'm great but I'm chicken shit. I'm mad but I'm hurt. What it all comes down to said everything's gonna be fine. 'Cause I've got one in my pocket. It don't matter if you black or white. Nekat situ lagu aslinya kita nggak pakai giok, situ pakai giok dulu. Ya, itu salah satu apa Angel Eyes, kita ngomong tadi sampai Angel Eyes ya. Itu salah satu band yang fenomenal juga menurut saya di era itu Jogja ya. Karena semua personilnya cewek. Kecuali yang ngedrum kecuali drum ya, drum yang ngedrum namanya Hamidah. Hamidah. Itu apa kabar ya tuh? Apa kabarnya ya? Wah, ini nanti kalau personil liane masih di Facebook masih aktif ya. Mbak Yanti di Lampung tapi katanya tidak terlalu bersemangat ngeband lagi. Mbak Yanti termasuk basis wanita yang handal pada waktu itu. Itu keren tangan sekali mainnya. Saya dulu pernah mengekru mereka. Kita berdua ya? Iya, main di Magelang dulu. Cah manajemen. Cah manajemen. Ngeri itu. Terus jadi band yang bagus tuh manajemennya bagus. Terus kemudian banyak band-band masa-masa itu yang apa akhirnya juga jadi salah satu tempat belajar saya juga, salah satunya adalah Fahrenheit. Nah, itu Fahrenheit itu Bon Jovi-nya Jogja itu. Oh iya itu. Dengan vokalisnya yang sampai potongan rambut lawan. Itu zaman dulu tuh nggak cuma masalah musik loh ya. Sampai gayanya ditiru. Iya. No, sepatu putih ya ditiru. Iya, saya potongan rambutnya itu katrok. Iya. Bon Jovi berubah aja udah dia berubah ya. Dan sekarang kan gini, saya itu kan sekarang bikin band baru lagi. Sama salah satu personelnya adalah dulu drummernya Fahrenheit. Kiki. Oke. Ya. Itu drummer pertama. Drummer ketiga ya, sebelum Hendra. Setelah Hari Goro, sebelum Indra. Oke. Nah, itu Kiki sempat cerita ke saya. Ini band Fahrenheit ini band yang apa? Disiplin banget. Oh iya. Jadi mereka tuh ada, ini setahu saya ya, ini nggak ngerti bener apa enggak itu. Ada pelakunya soalnya. Setiap hari apa gitu studio latihan backing tok. Backing. Nah, nanti kita tanya bener apa enggak itu. Terus hari apa lagi latihan musiknya. Dan itu rutin seperti itu terus. Bener Mas Ardi? Sempat seperti itu ya. Nah, berarti kedisiplinan teman-teman pada waktu itu sangat bagus kan? Iya. Kalau bukan ini bukan maksudnya mau membandingkan ya, tapi kenapa teman-teman bisa
sedisiplin itu. Saya rasa karena memang keadaan menuntut harus disiplin. Zaman semono nggak ada WA. Oh iya. Nggak ada alat komunikasi apa, paling telepon wartel. Wartel belum tentu kita telepon orang yang ada. Iya. Kita cuman pokoknya setiap hari ini jam ini ngumpul. Wah. Dan itu sangat-sangat ditaati. Lah saiki ngumpul ya, ngumpul bengi sore WA. Aku ra iso. Iya. Ya seperti itulah. Maka kalau mau dibanding ya akhirnya jadi membandingkan ya. Teman-teman dulu itu yang saya rasakan adalah daya juangnya lebih besar. Karena untuk mendapatkan sesuatu itu contohnya alat wes. Kita ada duitnya pun belum tentu alatnya ada. Apalagi nggak ada duitnya. Wah. Saya angel mana tuh. Nah kalau sekarang, ya sekarang, ya seperti ceritanya Mas Harsa tadi, mau rekaman aja susahnya minta ampun. Yang saya alami bareng Es Nanas itu adalah kita bukan terpaksa ya, kita harus main reguler dulu di kafe untuk mengumpulkan uang untuk bikin demo. Iya. Nah salah satu jujukan bikin demo ya tempatnya Mas Awan ini, Semut ini. Ya, dulu ada apa alat rekam yang mereknya mirip seperti pembalut gitu, seperti pembalut. Mereknya mirip. Ya, AP itu. Plus extra jos. Ya kayak gitu Mas. Iya, dulu sama Bung Doni ini mereka saya bawa alat karena saya disewa alatnya jadi di kafe yang sekarang mungkin masih ada nggak ya, Etnik Cafe. Etnik Cafe iya. Saya kemarin nggak tahu ya itu buka apa enggak, tapi kemarin berapa hari lalu cuman ada tulisannya. Etnik Cafe. Tulisannya masih ada, tapi kafenya udah nggak ada ya, udah nggak ada. Iya. Oh, restoran. Dulu ada yang lumayan apa gitu, legend dan bisa menerima musik-musik pada waktu itu ya itu ya. Borobudur Bar. Oh, Borobudur Bar. Ya, Borobudur Bar itu di Java, Etnik, Borobudur Pasar Kembang. Ya. Iya. Itu stasiun. Itu terus Java yang punya Mas Anang itu. Java, ya, Jalan Magelang. Java. Itu terus. Tapi zaman epilepsi, zaman Fahrenheit itu sudah ada belum Mas? Kita nganu. Belum ada. Borobudur Bar. Ya. Iya. Jadi memang tapi yang saya rasakan adalah zaman biyen ki golek pentas ki gampang banget. Oh iya, hampir tiap minggu ada. Kita wis mulai anu apa itu? Mahasiswa baru. Ya, mahasiswa baru itu pasti ono jenenge malam apa ya? Inaugurasi. Malam inaugurasi. Iya toh. Bar kuwi masih per fakultas ono ya. Enggak tahu sekarang kenapa tiba-tiba. Terus puncaknya Gamma Fair. Gamma Fair itu event yang manu yo bagi nek iso mining Gamma Fair kuwi wah hebat, prestis. Iya, saya itu dulu awal ngeband ya Mas. Awal ngeband itu cita-cita saya cuma satu. Main nang Purna Budaya. Wah, sa Kridosono sa. Kridosono, main Kridosono seneng banget ya. Itu gede ya. Berarti cita-cita saya. Kridosono sing Podol itu sing tapi akhirnya di stadion juga pesta pelajar kan. Oh, pesta pelajar ya. Saya pertama kali nonton Es Nanas di situ. Itu masih personalnya masih bule itu. Masih bule. Terus ada Fahrenheit, terus ada epilepsi, terus kemudian ada nuance, Palawa. Terus pemenah ya. Pernah nganu nggak ini ngalami melu-melu festival? Ikut festival? Iya. Ikut. Waktu band kampus ya wajib ya ikut festival. Ya itu jadi ya wes. Nek Bung Harsa itu kan band kampusnya Gamma Band itu.
itu mesti melu. Tapi nuin sendiri enggak? Oh enggak. Enggak. Oh. Karena kan waktu itu kan memang ya gaya-gayaannya kan sama seperti teman-teman Yours kan, pengen bikin band yang profesional kan. Jadi ya mencoba bikin karya sendiri gitu, meskipun kalau pentas ya mau nggak mau tetap cover ya. Karena pada waktu itu kalau nggak cover ya disorai gitu. Iya. Lagu sopo. Durung Dong payu. ora e. Lho piye to ngene iki ya. Bangga lagu dhewe malah ditakon. Saya pernah itu main sama Es Nanas di UPN, di auditorium UPN. Setelah berapa kan kita nekat bae lah. Pokoknya saiki 50% lagunya orang, 50% lagu kita sendiri kalau pentas gitu kan. Terus si Rachel ngomong, berikut ini adalah lagu kita sendiri. Penontonnya yang paling ngarep karo nang ndase nang panggung gitu. Mesti elek. Tapi anu lho, Esnas dulu nggo lagune dhewe apa salah satunya adalah kunang-kunang. Nah, kuwi lumayan disambut sama Ya, penonton. ya Iku prosesnya piye? kalau lagu itu kan yang bikin Rachel ya, si Eeng yang bikin Eeng. Terus saya nggak ngerti proses kreatifnya seperti apa, tapi yang jelas kami waktu disodori lagu itu terus digarap ngono ya paling penak ngono kuwi diapa-apa kira iso. Bahkan pernah dari satu pengalaman Bung Arsa mungkin masih ingat, Seventeen jadi bintang tamu di salah satu acara festival di Makassar. Nah, terus kemudian saya diminta oleh panitia untuk jadi salah satu jurinya. Dan salah satu lagu wajibnya adalah Es Nanas, Kunang-kunang. Wih, aku gumen. Ini ternyata kan apa si panitia ini nggak ngerti kalau saya yang main bass di situ. Terus saya tanyain, Mas kenapa lagu ini? Asik Mas lagunya, enak gini. Lagu ini serasa apa-apa Mas. Tapi soal jadi penasaran jadinya seperti apa kalau dibawain secara festival gitu kan. Jadi ngono baik, nggak ada perubahan apa-apa. Biasanya kan kalau festival kan ditambahin apa, dirubah apa gitu kan. Entah itu progresi chord atau apa itu. Enggak polos-polosan bae. Oh ya pancen lagu ini emang enak ya mung di ngono gitu. Es Nanas itu sebelum sesudah era epilepsi ya. Epilepsi Mas Tio itu di mana itu sekarang? Oh, masih nyanyi-nyanyi. Ya, masih nyanyi. Cuma sudah tidak tinggi-tinggi lagi. Suaranya tidak tinggi-tinggi. Barusan WA-an saya pasang status. Apa? Iya, suruh sini aja. Ahid Mandis itu angkatannya Es Nanas. Ahid Mandis, iya. Kapan-kapan kita ngobrol sama. Iya, Mas Bayu masih aktif. Masih aktif main musik juga. Nah, ini saya tuh ada di antara dua generasi. Zaman-zaman Fahrenheit epilepsi saya juga. Zaman heavy metal. Zaman heavy metal itu itu glam rock itu masih. Iya. Gondrong dulu. Itu serawung juga. Terus kemudian zaman era-era alternatif saya juga masih serawung. Jadi ya saya secara pribadi saya ngerasa beruntung bisa kenal banyak. Iya. Banyak era gitu. Wah. Antar lintasan. Lintasan lari ya lintasan. Ini zaman biyen yang pasti gondrong-gondrong. Jenenge pemusik itu kan. Nek ra gondrong. Iya. Tapi dulu Bung Arsa gondrong juga ini. Iya. Semenjak kapan ini enggak gondrong? 2015 lah sudah mulai males ya. Harus gini. Ini sudah kepanjangan ini. Oh. Gaya. Sudah kepanjangan. Sudah sumuk ya. Sudah sumuk ini, sudah bisa disisiri ya ini.